Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 726. Di lorong kantor hubungan masyarakat, orang-orang memandangi kantor Stephen Lin dengan gugup. Stephen Lin dan Wu Yuhuo sudah lama berada di kantor, tetapi tidak ada pergerakan di dalam, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Min Ninger sedang berdiri di pintu, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam dari waktu ke waktu, tapi Stephen Lin sudah menurunkan tirai, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Pada saat ini, pintu kantor terbuka, dan Wu Yuhuo serta Stephen Lin keluar dengan bahu bersilang. Hei, Direktur Lin, Anda tidak dapat melakukan ini di masa mendatang. Beritahu kami apa yang Anda inginkan, dan kami akan menyetujuinya untuk Anda, tetapi Anda tidak boleh membawa seseorang untuk mendapatkannya secara pribadi. Wu Yuhuo tersenyum. Pasti begitu, saya juga sedikit impulsif tentang masalah ini, jangan mengambilnya sebagai contoh, jangan mengambilnya sebagai contoh. Kata Stephen Lin. Baiklah, karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu, dan kita akan tinggal bersebelahan. Kamu harus naik dan sering menemukanku untuk membuat teh. Kata Wu Yuhuo. Kamu harus mengeluarkan teh enak yang kamu punya. Kata Stephen Lin. Mereka berdua mengobrol sepanjang jalan dan berjalan keluar, orang-orang yang dibawa oleh Wu Yuhuo, dan orang-orang dari departemen lain yang datang untuk ikut bersenang-senang semuanya tercengang. Wu Yuhuo ini datang ke sini terlihat seperti dia akan membunuh seseorang pada awalnya, mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Penampilan hangat keduanya tampak seolah-olah mereka telah pergi melacur bersama. Mengapa kamu masih memblokir jalan? Minggir, kembali ke atas, jangan mempengaruhi rekan-rekan di Departemen Hubungan Masyarakat di sini. Wu Yuhuo melambai dan berteriak saat melihat bawahannya menghalangi jalannya. Bawahan Wu Yuhuo saling memandang, meskipun mereka penuh keraguan, mereka semua berbalik dan pergi. Stephen Lin dan Wu Yuhuo terus berjalan keluar sampai mereka mencapai lift. Pada saat ini, sekelompok anggota klan naga yang mengenakan seragam hijau tua keluar dari tangga, dan pemimpinnya adalah orang yang kuat. Orang yang baru saja ditemui Stephen Lin ini adalah Zhao Zengnan, Kepala Divisi Angkatan Bersenjata dari Divisi Rahasia Kelima. Zhao Zengnan adalah seorang komandan militer. Dia sendiri memiliki kekuatan Raja Bela Diri peringkat 8. Dia dianggap sebagai ahli super. Bawahannya mengendalikan angkatan bersenjata yang kuat. Dalam hal kekuatan, divisi bersenjata Zhao Zengnan jelas merupakan yang terkuat di dunia. Divisi Rahasia Kelima. Direktur Lin, Direktur Wu, saya mendengar laporan bahwa Anda memiliki konflik di sini. Zhao Zengnan bertanya dengan cemberut. Aura milik yang super kuat menyebar darinya, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Namun, Stephen Lin lebih kuat dari Zhao Zengnan, dan Wu Yuhuo sama dengan Zhao Zengnan, jadi keduanya tidak akan terpengaruh oleh Zhao Zengnan. Kesalahpahaman, itu semua kesalahpahaman, kata Wu Yuhuo sambil tersenyum. Ya, Direktur Zhao, Direktur Wu tahu bahwa saya baru saja menjabat hari ini, jadi dia secara khusus mengirimkan hadiah ucapan selamat ke departemen kami. Direktur Zhao, tidakkah Anda ingin bersenang-senang? Senjata laser di departemen kami semuanya adalah model lama. Stephen Lin tertawa. Begitukah? Zhao Zengnan memandang keduanya dengan bingung. Dia telah menerima laporan sebelumnya bahwa Stephen Lin telah merampok departemen Wu Yuhuo, dan kemudian Wu Yuhuo bergegas ke Departemen Hubungan Masyarakat dengan agresif. Rencananya keduanya tidak saling membantu yang lain, duduk dan menonton anjing menggigit anjing di kedua sisi, dan kemudian memperhitungkan bahwa sudah hampir waktunya untuk membereskan kekacauan. Saya tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang begitu harmonis begitu saya datang ke sini. Itu benar, kata Stephen Lin. Oh, itu yang terbaik. Kita semua adalah rekan kerja,
jadi mari kita bicarakan sesuatu. Aku akan pergi dulu jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, kata Zhao Zengnan. Ayo, Direktur Zhao, setujui beberapa senjata laser baru sebelum kita pergi, kata Stephen Lin. Kamu harus pergi ke Direktur Wu untuk masalah ini, dia bertanggung jawab atas semua masalah ini. Setelah Zhao Zengnan meninggalkan kalimat seperti itu, dia segera membawa orang pergi. Direktur Wu. Stephen Lin memandang Wu Yuhuo sambil tersenyum. Wu Yuhuo sedikit gemetar, dan buru-buru berkata, saya bertanggung jawab atas segalanya, tetapi saya hanya dapat memberikannya kepada Anda dengan persetujuan dari Departemen Angkatan Bersenjata. Anda masih harus menemukan Lao Zhao. Bolanya top notch, sayang sekali tim sepak bola nasional tidak melepaskanmu. Stephen Lin mengejek. Wu Yuhuo menggerakkan sudut mulutnya karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, lift datang saat ini. Wu Yuhuo dengan cepat bersembunyi di lift, melambai ke Stephen Lin dan naik lift ke atas. Semuanya hilang, apa yang harus dilihat? Saya akan mengunjungi departemen Anda satu persatu nanti, dan memberitahu para pemimpin Anda untuk menunggu saya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wajah kerumunan penonton semua berubah. Stephen Lin pergi mengunjungi Departemen Dukungan Logistik, dan pada akhirnya Departemen Dukungan Logistik digeledah. Kemudian dia tidak diizinkan melakukan sesuatu yang buruk ketika dia pergi ke tempat orang lain. Semua orang bubar. Dengan cepat, karena takut tertangkap Stephen Lin memperhatikan. Stephen Lin tersenyum bercanda, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia berjalan ke lorong Departemen Hubungan Masyarakat. Di pelaminan, banyak orang sudah keluar dari kantor. Melihat Stephen Lin muncul, orang-orang ini dengan penuh semangat mengelilingi Stephen Lin. Direktur, bagaimana Anda bisa membuat Wu Yuhuo mengakuinya? Direktur, Anda sangat luar biasa, Anda adalah idola saya. Direktur, saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya, Anda ini yang pertama. Segala macam sanjungan masuk ke telinga Stephen Lin, tetapi sanjungan ini tidak membuat Stephen Lin tersenyum. Dia melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dan membentak, diam untukku. Omelan yang tiba-tiba membuat suasana hening, semua orang tutup mulut, dan kemudian menatap Stephen Lin dengan bingung. Tidakkah kamu baru saja melihat bahwa Zhao Qingchen hampir dibunuh oleh Wu Yuhuo? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka memang melihat bahwa Zhao Qingchen hampir dibunuh oleh Wu Yuhuo, tetapi bukankah Zhao Qingchen melampaui batasnya untuk menghentikan Wu Yuhuo? Direktur, dalam situasi barusan, Wu Yuhuo terlihat seperti akan membunuh seseorang, dan dia pergi untuk menghentikannya pagi-pagi. Itu tindakan yang sangat berbahaya, kata Liu Jia. Jadi Anda hanya duduk dan melihat kolega Anda ditodong dengan senjata di departemen Anda. Saya biasa mendengar orang mengatakan bahwa orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat adalah sekelompok orang yang lunak. Saya tidak percaya pada saat itu, tapi sekarang aku percaya itu kalian semua, dengan 5 besar dan 3 kasar, kecuali sejumlah kecil orang, yang lain sangat sialan bahkan bukan laki-laki, aku sangat kecewa. Stephen Lin memarahi. Wajah orang-orang di sekitar menjadi sedikit jelek, lagi pula mereka semua adalah orang tua, terlalu jelek untuk dimarahi karena tidak menjadi laki-laki. Direktur Lin, bagaimanapun juga pihak lain marah. Liu Jia masih ingin menjelaskan, tetapi disela oleh Stephen Lin secara sewenang-wenang. Apa yang salah dengan marah? Kamu tahu, ini adalah wilayah kita. Apakah kamu tahu apa itu wilayah? Itu adalah tempat yang harus kita lakukan untuk melindungi dengan segala cara. Jika seseorang menyentuh orang-orang kita di wilayah kita, persetan dengannya ya, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, lakukan saja. Semua konsekuensi akan ditanggung oleh saya, yaitu Zhao Qingchen adalah satu-satunya yang terlihat seperti pria di antara semua orang hari ini. Anda semua lihat penampilan pengecutmu, sungguh memalukan bagiku. Stephen Lin berkata dengan marah.
Orang-orang di sekitar menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena takut menarik kemarahan Stephen Lin. Hari ini, sebagai direktur Anda, saya akan memberitahu Anda lagi dan untuk terakhir kalinya bahwa Departemen Hubungan Masyarakat kami bukanlah departemen yang berkepala dingin. Di masa depan, apakah Anda keluar untuk bisnis atau bersosialisasi dengan departemen lain di sini, Anda tidak harus. Wajah Anda sendiri, tetapi Anda harus menjaga wajah Departemen Hubungan Masyarakat. Semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat adalah saudara dan saudari. Tidak peduli siapa yang diintimidasi, Anda semua meniduri saya. Setelah saya dipecat, saya membantu Anda mengatur pekerjaan. Dari sekarang, saya ingin orang-orang di departemen lain menjauh ketika mereka melihat kami. Tidak ada yang berani memandang rendah kami, dan tidak ada yang berani menggertak kami dengan santai. Siapapun yang tidak bisa melakukan ini, keluar saja dari PR, memahami. Stephen Lin berteriak, mengerti. Zhao Qingchen mengepalkan tinjunya dan berteriak penuh semangat, mengerti. Tanda seru. Min Minger mengikuti Zhao Qingchen dan berteriak, wajahnya juga penuh kegembiraan. Bagaimana jika dia mati? Liu Jia tiba-tiba bertanya. Mati. Stephen Lin mencibir dan berkata, siapapun yang mati, aku akan menjaga keluargamu sampai akhir. Adapun orang yang membunuhmu, tidak peduli siapa dia, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Bunuh seluruh keluarganya. Ini adalah 4 kata brutal. 4 kata ini tidak akan pernah muncul di Departemen Hubungan Masyarakat, tetapi sekarang keluar dari mulut Stephen Lin. Semua orang merasakan aliran darah dari mulut. Kaki terangkat, dan kemudian bergegas ke dalam pikiran. Dimengerti, teriak seseorang. Mengerti. Semua orang berteriak serempak. Wajah semua orang penuh kegembiraan. Mereka sudah sepenuhnya memahami bahwa kantor hubungan masyarakat pasti akan bangkit di bawah kepemimpinan Stephen Lin. Teriakan tebal ini menembus dinding dan jendela telah menyebar ke telinga banyak orang. Banyak orang menyadari bahwa Departemen Hubungan Masyarakat tampaknya berbeda dari sebelumnya. Kembalilah bekerja. Stephen Lin melambaikan tangannya. Semua orang bubar dan berjalan ke kantor mereka. Liu Jia, laporkan situasi keluarga semua orang di departemen dan serahkan padaku. Stephen Lin memberi Liu Jia perintah, dan kemudian kembali ke kantornya. Duduk di kursi direktur, Stephen Lin meletakkan tangannya di bawah kepalanya. Untuk mengubah situasi klan naga saat ini, Stephen Lin harus memiliki kekuatannya sendiri yang kuat di klan naga, dan 5 departemen rahasia memiliki afiliasinya sendiri, dan satu-satunya hal yang dapat diandalkan Stephen Lin adalah hubungan masyarakat departemen. Departemen ini tampaknya tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi seperti yang dikatakan Su Huai, Wakil Direktur Departemen Pengawasan, departemen ini adalah penghubung antara faksi seni bela diri dan klan naga. Pasti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Klan naga, benar-benar bukan hal yang mudah untuk mengubahmu. Kata Stephen Lin dengan emosi. Bab 727. Matahari terbenam. Dengan terbenamnya matahari, hari pertama Stephen Lin di klan naga berakhir. Hari ini dapat dikatakan telah membawa terlalu banyak bahan gosip ke seluruh markas besar klan naga, rekonsiliasi antara Stephen Lin dan pendekar pedang. Stephen Lin memimpin orang untuk menjarah Departemen Dukungan Logistik. Wu Yuhuo membawa orang ke Departemen Hubungan Masyarakat untuk berdiskusi penjelasan, tetapi akhirnya berbicara dengan bahu Stephen Lin Hook dan pergi. Semua ini membuat lingkaran gosip di markas Dragon Clan menjadi sangat hidup. Orang-orang bergosip tentang Zhong Zhong sambil pulang kerja tepat waktu. Namun, ketika mereka keluar gedung kantor, orang terkejut menemukan ada 3 mobil lagi di luar gedung kantor. 2 dari 3 mobil itu adalah Cadillac, dan 1 lagi adalah Rolls-Royce Carillion BB. Apa-apaan ini? Banyak orang memiliki keraguan di benak mereka, sehingga banyak orang yang berencana pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil mereka dan pulang memilih untuk tetap di depan pintu.
Mereka ingin melihat apakah mobil-mobil ini dijemput atau tidak. Siapa? Saat ini, Stephen Lin berjalan keluar dari gedung markas naga bersama staf Departemen Hubungan Masyarakat. Wow, kenapa ada begitu banyak mobil mewah? Min Ninger bertanya dengan heran. Setiap orang harus minum di malam hari, jadi jangan mengemudikan mobil. Saya telah menyiapkan kendaraan penjemputan untuk semua orang. Mobil-mobil ini bertanggung jawab untuk menjemput kami ke hotel pada malam hari, dan kemudian membawa pulang semua orang, kata Stephen Lin. Kami mengambil semua mobil ini. Zhao Qingchen bertanya dengan tidak percaya. Kalau tidak, masuk ke dalam mobil. Sebuah mobil dapat menampung 8 orang. Kamu pilih sendiri mobilnya. Aku akan mengambil culinan, kata Stephen Lin, berjalan menuju culinan sendirian. Bos, bolehkah saya mengambil Rolls-Royce? Saya belum pernah naik Rolls-Royce seumur hidup saya. Min Ninger berlari ke sisi Stephen Lin begitu saja, menarik lengan baju Stephen Lin dan berkata dengan genit. Persetan, bagaimana jika seseorang salah paham denganmu? Nanti, ketika kamu minum terlalu banyak, biarkan seseorang membawamu kembali ke mobil ini. Stephen Lin berkata, melempar Min Ninger ke samping dan masuk ke dalam mobil sendirian. Pelit, Min Ninger menginjak dengan marah, lalu masuk ke Cadillac yang diperpanjang bersama yang lain. Dengan cara ini, konvoi dimulai dari depan gedung markas besar naga dan menuju Wisma Negara di Aoyutai. Mobil-mobil ini untuk orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat. Kudengar malam ini direktur mereka sedang mentraktir tamu, dan itu benar-benar masalah besar membawa begitu banyak mobil. Pamer kekayaan kita adalah agen negara, tidak baik menjadi orang terkenal. Petik 2. Saya mendengar dari teman saya di Departemen Hubungan Masyarakat bahwa mereka akan makan di Diaoyutai State Guesdos malam ini, dan rata-rata orang di tempat itu lebih dari 10.000. Itu Departemen Hubungan Masyarakat terbiasa dengan kemiskinan. Bukannya saya belum makan. Di kantor humas sangat populer saat ini. Di markas klan naga, Zhou Kai berdiri di depan jendela, menyaksikan konvoi pergi dengan senyum main-main di bibirnya. Wu tua, yang pertama dari 3 kebakaran yang diambil Stephen Lin sebagai pejabat baru ada padamu, dan itu benar-benar cukup besar. Kata Zhou Kai. Di belakang Zhou Kai, Wu Yuhuo sedang duduk di sofa, dan berkata dengan wajah muram, maniak punya caranya sendiri, dia sangat sombong, cepat atau lambat seseorang tidak akan tahan. Petik 2. Kudengar kandidat Raja Naga kelima akan segera yang pasti. Kedatangan Raja Naga yang baru mungkin harus menyalakan 3 api, dan markas kita akan benar-benar berada dalam kesulitan. Zhou Kai tertawa. Wu Yuhuo mendengus dingin, tapi tidak banyak bicara. Malam tiba. Orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat dibawa ke Wisma Negara di Aoyutai, dan kemudian ke salah satu kamar pribadi yang sangat besar. Meskipun mereka adalah pejabat Beijing, pengetahuan orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat ini tidak berbeda dengan pejabat biasa, dan bahkan lebih buruk dari beberapa pejabat pemerintah, karena mereka tidak memiliki banyak kekuatan nyata, dan apa yang mereka lakukan serupa. Dengan komite lingkungan, jadi tidak pernah ada situasi di mana sekte seni bela diri atau orang seni bela diri mengundang mereka ke tempat-tempat kelas atas untuk dikonsumsi. Stephen Lin adalah tuan rumahnya. Tentu saja dia mengikuti standar tertinggi, anggurnya harus 53% Feitian, anggur merahnya adalah merah kering khusus dari distrik Longguo, dan bir bahkan tidak memenuhi syarat untuk disajikan di atas meja. Ini, Direktur, kita harus pergi bekerja besok, haruskah kita minum lebih sedikit di malam hari? Liu Jia melihat meja anggur dan tidak bisa membantu mengingatkan Stephen Lin dengan suara rendah. Pergi bekerja besok, kelas apa yang kamu miliki? Bukankah besok hari Sabtu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Benar, ini hari Sabtu, tapi kita masih harus bertugas besok, kata Liu Jia. Pada saat itu, orang yang bertugas besok harus minum lebih sedikit, dan yang lainnya bisa minum dengan bebas. Kata Stephen Lin.
Bukan itu masalahnya. Banyak orang di kantor kami harus bertugas besok, kata Liu Jia. Mengapa? Apakah tidak cukup seseorang yang sedang bertugas? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Biasanya, ini masalahnya, tapi ada aturan di markas besar klan naga kami. Departemen Hubungan Masyarakat kami bertugas di akhir pekan, dan kami juga bertugas di Departemen Rahasia kelima di markas. Kami harus masing-masing departemen mengatur 2 personel yang bertugas untuk menghubungi masalah yang relevan dan menangani keadaan darurat, kata Liu Jia. Begitu Liu Jia mengatakan ini, wajah Stephen Lin yang awalnya lembut tiba-tiba menjadi gelap, dan saat wajahnya menjadi gelap, suhu di seluruh kamar pribadi sepertinya turun tiba-tiba. Maksudmu, kita harus bertugas di departemen lain? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ya, itu artinya, tapi tidak gratis. Ada biaya tugas 200 yuan. Jika kita melakukan ini, jika kita membutuhkan bantuan mereka, mereka akan membantu kita. Ini saling menguntungkan. Liu Jia melihat ketika Stephen Lin menunjukkan tanda-tanda berbalik, dia dengan cepat menjelaskan. 200 yuan bertugas. Sekarang gaji harian staf biasa adalah 200, dan mereka dibayar 200 untuk bertugas. Jika Anda mengikuti apa yang Anda katakan, mereka akan membantu jika ada yang membutuhkan bantuan mereka. Adapun departemen kami, sudah lama sekali ganti dengan AC baru. Stephen Lin bertanya dengan marah. Wajah Liu Jia agak malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mulai hari ini, orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat tidak lagi bertugas di departemen lain. Mungkin beberapa dari Anda membutuhkan 200 yuan, tapi ingat kata-kata saya tidak mengizinkan Anda menghasilkan uang ini, jangan memohon padaku, di mataku di sini, wajah lebih penting daripada 200 yuan, apakah kamu mengerti dengan jelas? Stephen Lin bertanya dengan keras. Dengarkan dengan jelas. Semua orang berteriak bersama. Ekspresi Liu Jia jelek, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah mereka menyebutkan masalah bertugas di departemen lain? Stephen Lin memandang Liu Jia dan bertanya. Ini, ya, Liu Jia mengangguk. Oh, Stephen Lin menghela nafas, dan berkata, Liu Jia, Anda adalah wakil direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Saya harap Anda dapat mengutamakan Departemen Hubungan Masyarakat, dan jangan melakukan hal seperti ini itu melukai wajah Departemen Hubungan Masyarakat. Lakukan, jika tidak, saya akan sangat tidak senang. Petik 2. Ya, saya mengerti, Direktur. Liu Jia mengangguk berulang kali. Oke, jangan sebutkan hal-hal ini, semua orang terbuka untuk saya minum di malam hari, dan saya akan bertugas besok. Jika ada yang tidak bisa menikmati minum di malam hari, atau berpura-pura kepada saya, maka jangan salahkan saya untuk hal-hal baik di masa depan, jangan bawa dia lagi. Stephen Lin berkata dengan keras. Ya, dengan kehadiran pemimpin aktif seperti Stephen Lin, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi hidup. Anggur merah dan anggur asing terus terjalin di atas meja, dan semua jenis makanan lezat terus disajikan di atas meja. Pesta makan malam berlangsung hingga jam 11 malam. Setelah semua orang hampir mabuk, Stephen Lin mengumumkan akhir pesta makan malam, dan kemudian mengatur kendaraan untuk mengirim semua orang pulang. Min Ninger memiliki kapasitas yang baik untuk alkohol dan tidak terlalu mabuk, jadi dia menawarkan diri untuk membantu Stephen Lin mengantarnya ke pintu. Tidak lama kemudian, hanya Stephen Lin dan Min Ninger yang tersisa di pintu masuk hotel. Di mana kamu tinggal? Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu kembali ke Culinan, kata Stephen Lin kepada Min Ninger. Saya tinggal di Nanlokuk Siang. Bos, tidakkah Anda ingin melihat saya pergi bersama? Dia perempuan. Min Ninger menatap Stephen Lin dengan penuh harap dan berkata, wajahnya menjadi sangat merah muda karena minum, dan bagian atas tubuhnya mengenakan kemeja putihnya juga berlubang karena terlalu panas, yang terlihat sangat menarik. Biarkan saja kamu pergi.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Untuk Min Ninger, dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki semacam kerinduan fisik, tetapi itu hanya karena naluri. Sekarang masalah antara Yao Jing dan Gu Feiyan masih membuatnya dengan kepala besar, dia secara alami tidak akan memprovokasi wanita ketiga. Benarkah? Aku punya banyak rahasia kecil yang bisa kuberitahukan pada bos, kata Min Ninger, mengedipkan mata pada Stephen Lin. Rahasia kecil apa? Stephen Lin bertanya. Misalnya, mengapa kita harus membantu departemen lain yang bertugas? Kata Min Ninger. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada hal lain yang disembunyikan? Bos, kirim aku kembali, dan aku akan memberitahumu, kata Min Ninger. Tidak apa-apa. Stephen Lin masih ingin tahu lebih banyak tentang Departemen Hubungan Masyarakat, jadi dia menyetujui permintaan Min Ninger. Keduanya masuk ke mobil bersama, lalu pergi ke kediaman Min Ninger. Bicaralah, kata Stephen Lin. Bos, bisakah kamu berhenti bersikap langsung, lalu mengapa kamu harus melakukan foreplay sebelumnya? Kamu baru saja mulai bertanya dengan datar, tidak bagus. Min Ninger berkata dengan mulut cemberut. Saya curiga Anda sedang mengemudi, kata Stephen Lin. Bos, dia memiliki kepribadian seperti itu. Nyatanya, dia masih sangat konservatif. Min Ninger tersenyum manis, dan berusaha sebaik mungkin untuk tampil tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Oke. Stephen Lin meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan bersandar di sandaran kursi dan berkata, cepatlah, aku tidak terlalu sabar. Lalu dia berkata, Bos, kamu bisa bertanya apa yang ingin kamu ketahui. Petik 2. Bertugas, kata Stephen Lin. Sedang bertugas. Min Ninger memutar matanya, bersandar ke telinga Stephen Lin dan berbisik, orang-orang yang bertugas membicarakannya dengan Wakil Direktur Liu Jia, alasan mengapa kami membicarakannya insiden ini, di satu sisi, memang karena mereka menggertak orang lain, dan di sisi lain, itu juga karena 5 misi itu berat, jadi mereka berharap bisa istirahat lebih baik di akhir pekan, jadi mereka membuat trik seperti itu. Petik 2. Oh, lalu, Stephen Lin bertanya. Kemudian, saya mendengar orang mengatakan bahwa harga yang ditawarkan kepada Wakil Direktur Liu Jia oleh kantor kelima adalah subsidi tugas 1 hari sebesar 1.000 yuan per orang, tetapi untuk beberapa alasan, itu menjadi 200 yuan di tangan kami. Kata Min Ninger. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Liu Jia ini terlihat lembut, tapi tak disangka dia juga orang kaya. Bab 728. Stephen Lin telah mengantisipasi kegelapan dan pembusukan klan naga sejak lama, tetapi dia tidak menyangka korupsi ini juga ada di Departemen Hubungan Masyarakat. Liu Jia mengantongi 800 yuan per orang untuk tugas akhir pekan. Berdasarkan perhitungan 2 orang di masing-masing 5 departemen, 10 kepala per hari saja, dan 20 kepala dalam 2 hari, Liu Jia bisa mendapatkan 18.000 yuan. Ribuan dolar, 4 minggu sebulan, itu 72.000 dolar. Ini bisa dibilang penghasilan tambahan yang sangat besar dibandingkan dengan gaji wakil direktur yang hanya sekitar 30.000 sebulan. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Stephen Lin memandang Min Ninger dan bertanya, dia sudah melarang pekerjaan membantu departemen lain yang bertugas, jadi jika Min Ninger tidak membicarakan masalah ini, pribadi Liu Jiasaku tidak akan menjadi apa-apa setelah ini berlalu. Untuk Min Ninger, itu bukan langkah bijak untuk Min Ninger untuk tidak menyebutkan bahwa dia tidak mendapat manfaat dari menyebutkan masalah ini, dan mungkin menyinggung Liu Jia. Karena aku milik bos, aku harus memberitahu bos tentang ini. Min Ninger berkata sebagai hal yang biasa. Oh. Stephen Lin menghela nafas panjang, lalu menatap Min Ninger dan berkata, karena kamu mengatakan itu, katakan padaku, mengapa Departemen Pendukung Logistik memblokir AC kita? Ah, ini peduli ah. Min Ninger memutar matanya dan berkata, Bos, apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tentu saja, kata Stephen Lin. Karena kamu telah mengatakan itu,
maka aku akan memberitahumu. Min Ninger menghela nafas dan berkata, awalnya. Setelah aku diterima di klan naga dan sebelum aku diberi posisi tertentu, Direktur Wu bertemu denganku. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat mengoordinasikan hubungan dan membiarkan saya bergabung dengan departemennya. Saya tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Pada akhirnya, Direktur Wu memberitahu saya bahwa jika saya ingin masuk ke Departemen Dukungan Logistik, saya punya untuk menjadi wanitanya. Coba pikirkan, Direktur Wu hampir berusia 50 tahun, punya istri dan anak, bagaimana saya bisa menjadi pihak ketiga? Jadi saya menolak Direktur Wu. Saya tidak menyangka akan menyinggung Direktur Wu karena ini, awalnya saya akan memasuki salah satu dari 5 Departemen Rahasia, tetapi Direktur Wu turun tangan, saya hanya bisa masuk ke Departemen Hubungan Masyarakat. Belakangan, ada serangan, dan banyak peralatan listrik rusak. Wakil Direktur Liu meminta saya untuk menulis aplikasi untuk meminta sesuatu dari Departemen Dukungan Logistik. Direktur Wu melihat bahwa itu ditulis oleh saya, jadi dia langsung memberikan aplikasi ke kartu itu saja. Begitulah. Saya sudah melihat Wu Yuhuo itu adalah seorang cabul, pria gemuk paruh baya berusia 40-an atau 50-an, suka bermain dengan angka. Dia adalah seorang otaku atau cabul. Stephen Lin berkata dengan tegas. Hei, Min Ninger menghela nafas. Hal seperti itu, mengapa kamu menangis? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Awalnya saya ingin masuk ke Departemen Kerahasiaan kelima, tetapi karena saya menolak Direktur Wu, saya diasingkan ke Departemen Hubungan Masyarakat kami. Gaji dan prospek masa depan terlalu berbeda. Saya sangat bersalah, kata Min Ninger cemberut. Apakah gaji kantor hubungan masyarakat lebih buruk daripada gaji kantor kelima? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Perbedaannya terlalu banyak. Departemen Hubungan Masyarakat, seperti saya, baru saja masuk, dan gaji bulanannya hanya 6.000 yuan. Dengan bonus dan subsidi, bisa mencapai 80.000 yuan setahun. Anda tahu, harga rumah di luar jalan lingkar kelima bahkan kurang lebih dari 50.000. Mereka yang telah bekerja lama seperti saudara Zhao dan yang lainnya dapat memiliki gaji bulanan 8.000 hingga 10.000, dan setahun dapat menghasilkan lebih dari 100.000, yang bukan merupakan jumlah kecil, tetapi jauh lebih buruk daripada tingkat yang sama dari kantor rahasia kelima. Ya, kantor rahasia 5 memiliki jaminan gaji 10.000 yuan saat pertama kali masuk, dan bonus serta subsidi beberapa kali lipat dari gaji kami. Pada tahun pertama, gajinya mendekati 200.000 yuan setahun. Setelah beberapa tahun lagi, Anda dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 300.000 yuan setahun. Dan ada banyak pendapatan abu-abu, jelas Min Ninger. Begitu banyak perbedaan. Stephen Lin mengerutkan kening. Ya, siapa yang menjadikan kami komite lingkungan? Min Ninger berkata tanpa daya. Stephen Lin terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tidak menjawab kata-kata Min Ninger. Min Ninger duduk di samping dan memandang Stephen Lin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekian lama, mobil berhenti. Bos, aku pulang, kata Min Ninger. Stephen Lin melihat keluar jendela, dan mobil berhenti di pintu masuk Wanda Plaza. Kamu tinggal di sini? Stephen Lin bertanya. Ya, ada banyak apartemen bergaya hotel di sini, 100 yuan sehari, dan lebih nyaman untuk tinggal dan keluar kapan saja, jadi saya tinggal di sini, kata Min Ninger. Oh, sampai jumpa Senin depan, kata Stephen Lin. Ya, Min Ninger mengangguk, dan tidak mengundang Stephen Lin untuk duduk sebentar, hanya membuka pintu dan berjalan turun. Bos, pelan-pelan, aku minum banyak anggur di malam hari, kembali dan minum air madu dan makan vitamin C. Desak Min Ninger. Ya, kamu kembali, Stephen Lin melambaikan tangannya. Oke, kata Min Ninger, berbalik dan pergi. Cari hotel terdekat, kata Stephen Lin kepada pengemudi di barisan depan. Ya, keesokan harinya.
Stephen Lin bangun pagi-pagi dan pergi ke markas Dragon Clan sendirian. Klan Naga memiliki sistem kerja 5 hari, dan hanya sejumlah kecil orang yang tetap bertugas di markas pada hari Sabtu dan Minggu. Stephen Lin datang ke lantai 4 dan menemukan bahwa tidak ada yang datang. Stephen Lin telah mengatakan saat makan malam tadi malam bahwa tidak ada yang bertugas hari ini, dan dia akan datang untuk bertugas secara langsung, jadi tidak ada orang lain yang hadir saat ini. Stephen Lin juga tidak tinggal di kantornya, dia berjalan ke tangga dan mengunjungi setiap departemen dari bawah ke atas. Dia telah mengunjungi markas klan naga berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya dengan hati-hati. Ada sedikit orang hari ini, jadi Stephen Lin berkeliaran, tetapi dia tidak bertemu siapapun. Setelah berjalan-jalan, Stephen Lin kembali ke lantai 4, tetapi tiba-tiba bertemu dengan Min Ninger. "Bos, kamu datang sangat awal," kata Min Ninger sambil tersenyum. "Mengapa kamu di sini?" Stephen Lin bertanya. "Aku tahu akan membosankan bagimu untuk bertugas sendirian, jadi aku di sini untuk menjadi temanmu," kata Min Ninger. "Kamu punya niat." Stephen Lin tersenyum. "Bos, ini pertama kalinya kamu bertugas. Jika ada yang ingin kamu ketahui, aku bisa memberitahumu," kata Min Ninger. "Apa yang biasanya kamu lakukan saat bertugas?" Stephen Lin bertanya. "Tugas umum adalah berdiri di dekat telepon dan menunggu panggilan. Jika ada konflik antara sekte seni bela diri di berbagai tempat dan kami perlu berkoordinasi, mereka akan menelepon. Menurut prioritas masalah, jika itu adil konflik umum, pihak kami akan memanggil di kedua sisi, untuk membujuk kedua belah pihak. Jika masalahnya serius, maka kami akan mengatur personel untuk pergi ke tempat kejadian untuk berkoordinasi. Sekarang seni bela diri relatif stabil, konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang beberapa hari yang lalu telah dianggap sebagai masalah paling serius dalam beberapa tahun terakhir ini," kata Min Ninger. "Konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang," gumam Stephen Lin diam-diam. Sebenarnya konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang belum terselesaikan dengan sempurna, namun karena hubungannya, masalah ini hanya bisa berakhir dicara saat ini. Bi Feiyun insiden magang yang masuk tanpa izin di area terlarang dari faksi Wudang pasti akan berdampak negatif besar pada Bi Feiyun, dan faksi Wudang pasti akan terus menanyakan tujuan sebenarnya dari Bi Feiyun. Konflik antara kedua belah pihak dapat berubah dari terang menjadi gelap. Stephen Lin merasa perlu mengingatkan Bi Feiyun, jadi dia mencari alasan dan kembali ke kantornya sendirian, lalu menelepon Bi Feiyun. Setelah mendengar pengingat Stephen Lin, Bi Feiyun di ujung telepon mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan diri, dan dia sedang menunggu faksi Wudang untuk menemukannya. Karena semakin banyak faksi Wudang mencarinya, semakin terbukti bahwa faksi Wudang memiliki hantu di hati mereka. "Jika Anda benar-benar memiliki bukti, apa yang akan Anda lakukan?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja untuk menginformasikan seni bela diri, biarkan seluruh seni bela diri tahu apa yang dilakukan oleh faksi Wudang," Bi Feiyun berkata sebagai hal yang biasa. Mendengar jawaban Bi Feiyun, Stephen Lin terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kamu tidak bisa kembali ke klan Wudang sekarang, jadi akan sangat sulit untuk menemukan bukti lagi." "Tidak sulit," Bi Feiyun dikatakan. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya. "Alam rahasia keputusasaan akan segera dibuka. Ini adalah pesta untuk para master. Menurut apa yang Anda katakan, tubuh orang yang kuat harus digunakan untuk menghasilkan buah berkualitas tinggi. Maka organisasi buah pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dan jika faksi Wudang mengikuti organisasi buah memiliki kontak, mungkin mereka akan memanfaatkan rahasia putus asa ini untuk memulai kerja sama dan menangkap beberapa ahli di pihak yang berlawanan," kata Bi Feiyun. "Itu masuk akal." Stephen Lin mengangguk. "Aku sudah menghubungi banyak teman dekat, dan mereka semua akan berpartisipasi dalam ekspedisi ke alam rahasia keputusasaan ini, dan mereka akan mengawasi faksi Wudang sepanjang waktu," kata Bi Feiyun.
Alam rahasia keputusasaan kali ini harus lebih brutal dari tahun-tahun sebelumnya, kata Stephen Lin. Yah, aku mendengar bahwa kamu membiarkan para pendekar pedang menjadi penjagamu untuk menjelajahi dunia rahasia keputusasaan, jadi kamu harus berhati-hati, kata Bi Feiyun. Aku akan memperhatikan, dan kamu juga. Pastikan untuk memperhatikan keselamatanmu sendiri. Jika faksi Wudang benar-benar tidak dapat mengetahui motifmu, mereka mungkin akan membunuhmu secara langsung, kata Stephen Lin. Akan lebih baik membunuhku. Aku tahu takdir. Jika suatu hari aku mati, kamu harus menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk memulai penyelidikan pada faksi Wudang, dan menggunakan kekuatan klan naga untuk menggali rahasia faksi Wudang. Bi Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. Oke, jangan bicara lagi, aku harus bertugas. Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Masuk, teriak Stephen Lin. Pintu didorong terbuka oleh Min Ninger dari luar. Bos, orang-orang dari satu tempat ada di sini untuk melakukan inspeksi mendadak. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Pemeriksaan kejutan. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu bangkit dan pergi ke pintu untuk melihat keluar. Di lorong, beberapa orang berseragam berjalan ke arahnya. Periksa apa? Stephen Lin bertanya. Seharusnya untuk memeriksa apakah seseorang sedang bertugas, kata Min Ninger. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari satu tempat sudah datang ke Stephen Lin. Hai kawan-kawan, kita berada di kantor yang sama. Hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan mendadak status tugas akhir pekan dari berbagai departemen. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda yang relevan, kata pria terkemuka itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan kartu kerjanya dan menyerahkannya kepada Min Ninger bersama. Setelah diperiksa, pihak lain mengatakan tidak ada masalah, lalu berbalik dan pergi. Ini adalah penghujung hari. Orang-orang di departemen kami tidak pergi ke departemen lain untuk membantu mereka yang bertugas. Jika ternyata tidak ada yang bertugas, bonus kinerja untuk kuartal itu akan hilang. Lalu kami dapat segera merampas kerahasiaan orang-orang dari departemen kelima. Mereka semua tersinggung, kata Min Ninger dengan wajah pucat. Bab 729. Stephen Lin telah mengantisipasi kegelapan dan pembusukan klan naga sejak lama, tetapi dia tidak menyangka korupsi ini juga ada di Departemen Hubungan Masyarakat. Liu Jia mengantongi 800 yuan per orang untuk tugas akhir pekan. Berdasarkan perhitungan 2 orang di masing-masing 5 departemen, 10 kepala per hari saja, dan 20 kepala dalam 2 hari, Liu Jia bisa mendapatkan 18.000 yuan. Ribuan dolar, 4 minggu sebulan, itu 72.000 dolar. Ini bisa dibilang penghasilan tambahan yang sangat besar dibandingkan dengan gaji wakil direktur yang hanya sekitar 30.000 sebulan. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Stephen Lin memandang Min Ninger dan bertanya, dia sudah melarang pekerjaan membantu departemen lain yang bertugas, jadi jika Min Ninger tidak membicarakan masalah ini, pribadi Liu Jiasaku tidak akan menjadi apa-apa setelah ini berlalu. Untuk Min Ninger, itu bukan langkah bijak untuk Min Ninger untuk tidak menyebutkan bahwa dia tidak mendapat manfaat dari menyebutkan masalah ini, dan mungkin menyinggung Liu Jia karena aku milik bos. Aku harus memberitahu bos tentang ini. Min Ninger berkata sebagai hal yang biasa. Stephen Lin menghela nafas panjang, lalu menatap Min Ninger dan berkata, karena kamu mengatakan itu, katakan padaku, mengapa Departemen Pendukung Logistik memblokir AC kita? Ini peduli. Min Ninger memutar matanya dan berkata, bos, apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tentu saja, kata Stephen Lin. Karena kamu telah mengatakan itu, maka aku akan memberitahumu. Min Ninger menghela nafas dan berkata, awalnya, setelah aku diterima di klan naga dan sebelum aku diberi posisi tertentu, Direktur Wu bertemu denganku. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat mengoordinasikan hubungan dan membiarkan saya bergabung dengan departemennya.
Saya tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Pada akhirnya, Direktur Wu memberitahu saya bahwa jika saya ingin masuk ke Departemen Dukungan Logistik, saya punya untuk menjadi wanitanya. Coba pikirkan, Direktur Wu hampir berusia 50 tahun, punya istri dan anak, bagaimana saya bisa menjadi pihak ketiga? Jadi saya menolak Direktur Wu. Saya tidak menyangka akan menyinggung Direktur Wu karena ini, awalnya saya akan memasuki salah satu dari 5 Departemen Rahasia, tetapi Direktur Wu turun tangan, saya hanya bisa masuk ke Departemen Hubungan Masyarakat belakangan, ada serangan, dan banyak peralatan listrik rusak. Wakil Direktur Liu meminta saya untuk menulis aplikasi untuk meminta sesuatu dari Departemen Dukungan Logistik. Direktur Wu melihat bahwa itu ditulis oleh saya, jadi dia langsung memberikan aplikasi ke kartu itu saja. Begitulah. Saya sudah melihat Wu Yuhuo itu adalah seorang cabul, pria gemuk paruh baya berusia 40-an atau 50-an, suka bermain dengan angka. Dia adalah seorang otaku atau cabul. Stephen Lin berkata dengan tegas. Hei, Min Ninger menghela nafas. Hal seperti itu, mengapa kamu menangis? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Awalnya saya ingin masuk ke Departemen Kerahasiaan kelima, tetapi karena saya menolak Direktur Wu, saya diasingkan ke Departemen Hubungan Masyarakat kami. Gaji dan prospek masa depan terlalu berbeda. Saya sangat bersalah, kata Min Ninger cemberut. Apakah gaji kantor hubungan masyarakat lebih buruk daripada gaji kantor kelima? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Perbedaannya terlalu banyak. Departemen Hubungan Masyarakat, seperti saya, baru saja masuk, dan gaji bulanannya hanya 6.000 yuan. Dengan bonus dan subsidi, bisa mencapai 80.000 yuan setahun. Anda tahu, harga rumah di luar jalan lingkar kelima bahkan kurang lebih dari 50.000. Mereka yang telah bekerja lama seperti saudara Zhao dan yang lainnya dapat memiliki gaji bulanan 8.000 hingga 10.000, dan setahun dapat menghasilkan lebih dari 100.000, yang bukan merupakan jumlah kecil, tetapi jauh lebih buruk daripada tingkat yang sama dari kantor rahasia kelima. Ya, kantor rahasia 5 memiliki jaminan gaji 10.000 yuan saat pertama kali masuk, dan bonus serta subsidi beberapa kali lipat dari gaji kami pada tahun pertama. Gajinya mendekati 200.000 yuan setahun. Setelah beberapa tahun lagi, Anda dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 300.000 yuan setahun. Dan ada banyak pendapatan abu-abu, jelas Min Ninger. Begitu banyak perbedaan. Stephen Lin mengerutkan kening. Ya, siapa yang menjadikan kami komite lingkungan? Min Ninger berkata tanpa daya. Stephen Lin terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tidak menjawab kata-kata Min Ninger. Min Ninger duduk di samping dan memandang Stephen Lin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekian lama, mobil berhenti. Bos, aku pulang, kata Min Ninger. Stephen Lin melihat keluar jendela, dan mobil berhenti di pintu masuk Wanda Plaza. Kamu tinggal di sini? Stephen Lin bertanya. Ya, ada banyak apartemen bergaya hotel di sini, 100 yuan sehari, dan lebih nyaman untuk tinggal dan keluar kapan saja, jadi saya tinggal di sini, kata Min Ninger. Oh, sampai jumpa Senin depan, kata Stephen Lin. Ya, Min Ninger mengangguk, dan tidak mengundang Stephen Lin untuk duduk sebentar, hanya membuka pintu dan berjalan turun. Bos, pelan-pelan, aku minum banyak anggur di malam hari, kembali dan minum air madu dan makan vitamin C. Desak Min Ninger. Ya, kamu kembali, Stephen Lin melambaikan tangannya. Oke, kata Min Ninger, berbalik dan pergi. Cari hotel terdekat, kata Stephen Lin kepada pengemudi di barisan depan. Ya, keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi-pagi dan pergi ke markas Dragon Clan sendirian. Klan Naga memiliki sistem kerja 5 hari, dan hanya sejumlah kecil orang yang tetap bertugas di markas pada hari Sabtu dan Minggu. Stephen Lin datang ke lantai 4 dan menemukan bahwa tidak ada yang datang.
Stephen Lin telah mengatakan saat makan malam tadi malam bahwa tidak ada yang bertugas hari ini, dan dia akan datang untuk bertugas secara langsung, jadi tidak ada orang lain yang hadir saat ini. Stephen Lin juga tidak tinggal di kantornya, dia berjalan ke tangga dan mengunjungi setiap departemen dari bawah ke atas. Dia telah mengunjungi markas klan naga berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya dengan hati-hati. Ada sedikit orang hari ini, jadi Stephen Lin berkeliaran, tetapi dia tidak bertemu siapapun. Setelah berjalan-jalan, Stephen Lin kembali ke lantai 4, tetapi tiba-tiba bertemu dengan Min Ninger. "Bos, kamu datang sangat awal," kata Min Ninger sambil tersenyum. "Mengapa kamu di sini?" Stephen Lin bertanya. "Aku tahu akan membosankan bagimu untuk bertugas sendirian, jadi aku di sini untuk menjadi temanmu," kata Min Ninger. "Kamu punya niat." Stephen Lin tersenyum. "Bos, ini pertama kalinya kamu bertugas. Jika ada yang ingin kamu ketahui, aku bisa memberitahumu," kata Min Ninger. "Apa yang biasanya kamu lakukan saat bertugas?" Stephen Lin bertanya. "Tugas umum adalah berdiri di dekat telepon dan menunggu panggilan. Jika ada konflik antara sekte seni bela diri di berbagai tempat dan kami perlu berkoordinasi, mereka akan menelepon. Menurut prioritas masalah, jika itu adil konflik umum, pihak kami akan memanggil di kedua sisi, untuk membujuk kedua belah pihak. Jika masalahnya serius, maka kami akan mengatur personel untuk pergi ke tempat kejadian untuk berkoordinasi. Sekarang seni bela diri relatif stabil. Konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang beberapa hari yang lalu telah dianggap sebagai masalah paling serius. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Min Ninger, konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang. Gumam Stephen Lin diam-diam. Sebenarnya konflik antara Bi Feiyun dan faksi Wudang belum terselesaikan dengan sempurna, namun karena hubungannya, masalah ini hanya bisa berakhir di cara saat ini Bi Feiyun. Insiden magang yang masuk tanpa izin di area terlarang dari faksi Wudang pasti akan berdampak negatif besar pada Bi Feiyun, dan faksi Wudang pasti akan terus menanyakan tujuan sebenarnya dari Bi Feiyun. Konflik antara kedua belah pihak dapat berubah dari terang menjadi gelap. Stephen Lin merasa perlu mengingatkan Bi Feiyun, jadi dia mencari alasan dan kembali ke kantornya sendirian, lalu menelepon Bi Feiyun. Setelah mendengar pengingat Stephen Lin, Bi Feiyun di ujung telepon mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan diri, dan dia sedang menunggu faksi Wudang untuk menemukannya, karena semakin banyak faksi Wudang mencarinya, semakin terbukti bahwa faksi Wudang memiliki hantu di hati mereka. Jika Anda benar-benar memiliki bukti, apa yang akan Anda lakukan? Stephen Lin bertanya. Tentu saja untuk menginformasikan seni bela diri, biarkan seluruh seni bela diri tahu apa yang dilakukan oleh faksi Wudang. Bi Feiyun berkata sebagai hal yang biasa. Mendengar jawaban Bi Feiyun, Stephen Lin terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kamu tidak bisa kembali ke klan Wudang sekarang, jadi akan sangat sulit untuk menemukan bukti lagi." "Tidak sulit," Bi Feiyun dikatakan. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya. "Alam rahasia keputusasaan akan segera dibuka. Ini adalah pesta untuk para master. Menurut apa yang Anda katakan, tubuh orang yang kuat harus digunakan untuk menghasilkan buah berkualitas tinggi. Maka organisasi buah pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dan jika faksi Wudang mengikuti organisasi buah memiliki kontak, mungkin mereka akan memanfaatkan rahasia putus asa ini untuk memulai kerja sama dan menangkap beberapa ahli di pihak yang berlawanan," kata Bi Feiyun. "Itu masuk akal." Stephen Lin mengangguk. "Aku sudah menghubungi banyak teman dekat, dan mereka semua akan berpartisipasi dalam ekspedisi ke alam rahasia keputusasaan ini, dan mereka akan mengawasi faksi Wudang sepanjang waktu," kata Bi Feiyun. "Alam rahasia keputusasaan kali ini harus lebih brutal dari tahun-tahun sebelumnya," kata Stephen Lin. "Yah, aku mendengar bahwa kamu membiarkan para pendekar pedang menjadi penjagamu untuk menjelajahi dunia rahasia keputusasaan, jadi kamu harus berhati-hati," kata Bi Feiyun. "Aku akan memperhatikan, dan kamu juga."
Pastikan untuk memperhatikan keselamatanmu sendiri. Jika faksi Wudang benar-benar tidak dapat mengetahui motifmu, mereka mungkin akan membunuhmu secara langsung, kata Stephen Lin. Akan lebih baik membunuhku. Aku tahu takdir. Jika suatu hari aku mati, kamu harus menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk memulai penyelidikan pada faksi Wudang, dan menggunakan kekuatan klan naga untuk menggali rahasia faksi Wudang. Bi Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. Oke, jangan bicara lagi, aku harus bertugas. Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Masuk, teriak Stephen Lin. Pintu didorong terbuka oleh Min Ninger dari luar. Bos, orang-orang dari satu tempat ada di sini untuk melakukan inspeksi mendadak. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Pemeriksaan kejutan. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu bangkit dan pergi ke pintu untuk melihat keluar. Di lorong, beberapa orang berseragam berjalan ke arahnya. Periksa apa? Stephen Lin bertanya. Seharusnya untuk memeriksa apakah seseorang sedang bertugas, kata Min Ninger. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari satu tempat sudah datang ke Stephen Lin. Hai kawan-kawan, kita berada di kantor yang sama. Hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan mendadak status tugas akhir pekan dari berbagai departemen. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda yang relevan, kata pria terkemuka itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan kartu kerjanya dan menyerahkannya kepada Min Ninger bersama. Setelah diperiksa, pihak lain mengatakan tidak ada masalah, lalu berbalik dan pergi. Ini adalah penghujung hari. Orang-orang di departemen kami tidak pergi ke departemen lain untuk membantu mereka yang bertugas. Jika ternyata tidak ada yang bertugas, bonus kinerja untuk kuartal itu akan hilang. Lalu kami dapat segera merampas kerahasiaan orang-orang dari departemen kelima. Mereka semua tersinggung, kata Min Ninger dengan wajah pucat. Bab 730. Jingle Bell. Ponsel Liu Jia berdering dengan cepat. Liu Jia membuka matanya dengan bingung, seluruh kepalanya masih sedikit berkabut. Dia minum banyak anggur tadi malam, dan alkoholnya belum habis. Liu Jia mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Qian Buduo, wakil direktur Departemen Dukungan Logistik. Liu Jia menguap, mengangkat telepon dan berkata, Qian Tua, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Liu Jia, kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik, kata. Apa maksudmu? Liu Jia mendengar nada buruk pihak lain, dan dengan cepat duduk dari tempat tidur dan bertanya. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu maksudku? Liu Jia, kamu sangat cakap. Dengan Direktur God of War, kamu akan segera menutupi kami di belakang layar. Terlalu kuat, aku tidak melihat itu. Kamu Liu Jia, dia juga orang yang kejam, kata Qian Buduo. Qian Tua, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan terlalu fasih, kata Liu Jia. Kamu masih berakting dengan baik, oke, karena kamu memaksaku untuk memberitahumu, maka aku akan memberitahumu, apakah hari ini hari Sabtu? Tanya Qian Buduo. Itu benar. Liu Jia mengangguk, dia masih tidur di rumah sekarang, yang berarti hari ini adalah hari Sabtu. Pada hari Sabtu, apakah orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat Anda harus membantu kami saat bertugas? Tanya Qian Buduo. Ah, Liu Jia tiba-tiba berseru ketika dia mendengar bahwa uangnya tidak banyak. Dia ingat bahwa Stephen Lin telah membuat keputusan kemarin, dan semua orang tidak dapat menggantikan departemen lain hari ini. Sekarang kamu harus tahu apa yang aku bicarakan. Qian Buduo bertanya sambil mencibir. Tidak, Qian Tua, saya lalai tentang masalah ini. Ini seperti ini. Liu Jiagang hendak menjelaskan, tetapi uang di ujung telepon tidak banyak dan dia langsung berkata, jangan berdalih, saya tahu Anda memiliki bos yang kuat, Anda tidak akan takut pada kami di masa depan. Anda telah melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Tiba-tiba,
bonus triwulanan dari banyak individu di Departemen Dukungan Logistik, Departemen Intelijen, Angkatan Bersenjata kami Departemen, dan Departemen Propaganda hilang. Mengkritik dengan nama, Anda benar-benar melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat hubungan masyarakat Anda pamer. Apa maksudmu, Kian Tua? Bukankah kamu pergi membantumu mengambil alih hari ini? Mengapa apakah kamu mengatakan itu tentang aku? Liu Jia mendengar Kian jika tidak banyak, dia bertanya dengan cemberut. Haha, pengganti. Jika itu hanya pengganti, menurutmu aku akan memanggilmu secara khusus. Tidakkah menurutmu aku tidak bisa melihat trik kotor dari Departemen Hubungan Masyarakatmu? Kian Buduo bertanya dengan bercanda. Trik kotor macam apa Departemen Hubungan Masyarakat kita? Mengapa saya semakin tidak mengerti apa yang Anda katakan? Liu Jia bertanya dengan curiga. Kamu masih tidak mengakuinya. Kalau begitu biarkan aku mengatakannya terus terang Liu Jia. Apakah kamu sengaja tidak membiarkan orang-orang dari departemenmu datang untuk membantu kami mengambil alih shift hari ini, dan kemudian menelepon nomor laporan untuk melaporkan bahwa tidak ada seorang pun di departemen kami sedang bertugas? Kian Buduo bertanya. Liu Jia tertegun ketika mendengar ini, dan dia bertanya, maksudmu, seseorang melaporkan bahwa departemenmu tidak bertugas hari ini? Pagi-pagi sekali, orang-orang dari divisi pertama pergi ke markas untuk membuat pemeriksaan mendadak pada situasi tugas. Akibatnya, hanya Departemen Hubungan Masyarakat Anda yang bertugas, dan tidak ada departemen lain yang bertugas. Menurut peraturan, Direktur Li Xiaobing dari divisi pertama langsung membatalkan tugas staf bonus triwulanan. Jangan beritahu saya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Kian Buduo. Pemeriksaan mendadak. Kenapa? Bukankah mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan mendadak? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Liu Jia dengan heran. Dia tidak terburu-buru untuk memberitahu departemen lain tentang hal ini setelah Stephen Lin menolak sistem penggantian terakhir malam. Orang tersebut mengatakan bahwa alasan utamanya adalah dia masih ingin menghasilkan uang untuk akhir pekan ini, karena orang-orang di satu tempat tidak pernah dapat melakukan inspeksi mendadak, dan bahkan jika mereka benar-benar ingin memeriksanya, mereka akan memberitahu terlebih dahulu, dan maka dia akan membayar lebih banyak uang untuk mengatur cukup bagi beberapa orang untuk pergi ke shift jika tidak ada inspeksi, maka dia setara dengan mendapatkan biaya tugas 2 hari akibatnya. Siapa sangka inspeksi mendadak akan dilakukan hari ini. Bonus kuartalan hilang, tak heran dia sangat marah ketika dia tidak punya banyak uang. Liu Jia, berhentilah berpura-pura. Kamu pasti mempermainkan masalah ini. Bawahanku sudah memberitahu mereka. Stephen Lin memberitahu mereka bahwa dia baru datang ke Departemen Hubungan Masyarakat kemarin, jadi dia tidak tahu tentang penggantinya. Selain itu kamu, tidak ada orang lain yang bisa menangani masalah ini, kata Kian Buduo. Kian Tua, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Direktur Lin tahu tentang shift pengganti, dan tadi malam, dia. Liu Jia mengatakan ini, dan tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi padanya? Kian Buduo bertanya. Dia. Ini. Liu Jia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah Stephen Lin melarang semua orang membantu departemen lain tadi malam? Jika uangnya tidak banyak, Anda harus bertanya mengapa dia tidak memberitahu orang-orang di departemen lain tadi malam. Bagaimana dia harus menjawab? Mungkinkah dia ingin mengambil upah lembur di akhir pekan sendirian? Tidak bisakah kamu memberitahu? Liu Jia, orang-orang di departemen lain meminta saya untuk menyampaikan sepatah kata pun kepada Anda. Jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal, masalah ini tidak akan pernah berakhir, kata Kian Buduo dengan kejam ini. Old Kian, ada kesalahpahaman di antara kita tentang masalah ini. Adapun kesalahpahaman seperti apa, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan direktur kami. Namun, setelah semua, saya telah menderita kerugian. Bagaimana dengan ini?
saya akan mengembalikan semua uang lembur yang Anda bayarkan di muka, dan sebagai tambahan, saya akan mengkompensasi bonus dari mereka yang bonus triwulanannya dipotong. Bagaimana menurut Anda? Kata Liu Ji. Apakah menurut Anda masalah pengembalian uang dapat diselesaikan? Tidak ada jaminan bahwa seorang pemimpin akan menyebutkan masalah ini pada rapat markas pada hari Senin lusa. Kerusakan departemen kami pasti bukan hanya uang. Kian kata Budi. Kalau begitu aku akan memberimu kompensasi sedikit lagi, selama itu bisa menenangkan amarahmu. Kata Liu Jia. Ini kurang lebih. Jadi, setelah Liu Jia memuntahkan seteguk darah, para pemimpin dari tempat lain akhirnya memaafkan Liu Jia. Kamu sialan, Stephen Lin tidak hanya memotong uangku, tetapi juga menyalahkanku, bajingan. Setelah menutup telepon, Liu Jia berdarah, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan mengutuk Stephen Lin. Dengan pendarahan Liu Jia, masalah penggantian berakhir. Namun, tidak ada yang tahu bahwa badai sebenarnya sedang terjadi saat ini. Pada hari Minggu, orang-orang dari Departemen Humas biasanya tersebar di seluruh kantor pusat, tetapi hari ini berbeda. Orang-orang dari berbagai departemen sedang bertugas di perusahaan. Ini adalah pemandangan yang langka untuk waktu yang lama. Namun, orang-orang yang bertugas ini semuanya membawa rasa dendam, dan objek kebencian ini adalah kantor humas di lantai 4. Untungnya, Stephen Lin dan Zhao Qingchen sedang bertugas di Departemen Hubungan Masyarakat hari ini. Kedua orang ini menanggung keluhan semua orang dan tidak memengaruhi suasana hati orang lain. Hari lain berlalu, dan hari Senin tiba. Senin adalah hari di mana markas klan naga mengadakan pertemuan rutin. Di antara 5 tetua dan 4 raja naga, kecuali Raja Naga Hitam, semua orang akan menghadiri pertemuan rutin ini jika mereka tidak keluar untuk urusan bisnis. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin berpartisipasi dalam pertemuan rutin hari Senin. Dia mengirimkan seragamnya ke dry cleaning pada hari Minggu. Pada hari Senin, dia mengenakan seragam yang rapi dan datang ke tempat pertemuan terbesar di markas Dragon Clan. Ada beberapa orang di tempat tersebut, dan pemimpin pertama dan kedua dari berbagai departemen ada di tempat, dan Stephen Lin mengenal banyak dari mereka. Hai, semuanya. Stephen Lin menyapa orang-orang ini dengan senyuman, tetapi tidak ada yang menanggapi Stephen Lin, sepertinya karena Stephen Lin membuat terlalu banyak keributan di markas sebelumnya. Stephen Lin tidak menganggapnya serius, dan menemukan kursi tengah dan duduk. Menurut aturan tak terucapkan, posisi staf kantor rahasia kelima ada di tengah, dan orang-orang dari departemen lain ada di samping. Stephen Lin tidak pantas duduk di posisi tengah, tetapi tidak ada yang membukanya mulut untuk mengusirnya bagaimanapun. Identitas Stephen Lin ditempatkan di sana. Stephen Lin melihat sekeliling, dan tidak ada seorang pun dalam jarak 2 meter di sekitarnya, seolah-olah dia terisolasi. Saat itu, Liu Jia muncul di pintu. Stephen Lin melambai ke Liu Jia. Melihat Stephen Lin, Liu Jia sangat marah, tetapi dia masih harus menunjukkan senyum di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk menyapa Stephen Lin, lalu berjalan ke arah Stephen Lin dan duduk. Hei, ini dunia orang dewasa, tidak mudah. Liu Jia bergumam dalam hati, tetapi kepala departemen berteriak dengan antusias. Apakah Wakil Wang sudah kembali? Stephen Lin bertanya. Lao Wang sudah kembali, dia akan segera datang, ini, Lao Wang akan datang. Liu Jia menunjuk ke pintu dan berkata. Stephen Lin melihat ke pintu, dan seorang pria berseragam yang sama dengannya sedang berjalan masuk. Pria ini berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut beruban, wajah persegi, alis tebal dan mata besar. Dia terlihat seperti orang yang agak kuno. Wang tua. Liu Jia berdiri dan melambai. Pihak lain melirik ke sisi Liu Jia, mengangguk, dan berjalan mendekat. Direktur Lin. Pria itu berjalan ke arah Stephen Lin dan mengangguk ke arah Stephen Lin dengan wajah serius. Kamu adalah Wang Yui? Stephen Lin bertanya. Ini aku. Pihak lain mengangguk. Senang bertemu denganmu. Stephen Lin tertawa.
Senang bertemu denganmu, Wang Yui berkata, dan duduk di sebelah Liu Jia. Wang Tua, Anda melewatkan banyak cerita selama perjalanan bisnis Anda. Direktur Lin memimpin Departemen Hubungan Masyarakat kami untuk membuat seluruh markas terkenal. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, kata Liu Jia. Oh, Wang Yui mendengus, dan tidak berniat mengatakan apa-apa lagi. Stephen Lin melihat pria itu lagi, dan tidak tahu apakah dia orang yang pendiam atau sengaja melakukannya. Direktur, pertemuan rutin ini tidak mudah. Para komisaris khusus dari berbagai provinsi dan pimpinan puncak kantor juga telah datang, kata Liu Jia dengan suara rendah. Oh, Stephen Lin bertanya dengan heran, apa masalahnya? Aku mendengar dari gosip bahwa Raja Naga kelima akan datang ke pertemuan rutin hari ini, kata Liu Jia. Setelah mengatakan ini, Liu Jia melihat secara khusus ekspresi Stephen Lin, dan menemukan bahwa tidak ada ekspresi lain di wajah Stephen Lin. Aku tidak tahu yang mana dari mereka bertiga. Stephen Lin memikirkan 3 Raja Naga cadangan sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, Raja Naga baru akan lahir di antara mereka bertiga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.